Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Amalia Imroni dengan NPM 2201010109. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi usul fikih yang berjudul mahkum fih. Mahkum fih atau objek hukum sering disebut juga dengan mahkum bih adalah perbuatan mukallaf, atau mahkum alaih adalah seseorang atau pelaku yang melakukan hukum syar'i, yaitu disebut juga dengan subjek hukum. Mahkum fih atau mahkum bih juga bisa disebut sebagai suatu peristiwa hukum atau objek hukum atau bentuk perbuatan yang harus dan wajib dilakukan oleh mahkum alaih. Lebih tepatnya, mahkum fih itu adalah objek hukum dan mahkum alaih itu adalah subjeknya hukum. Atau lebih tepatnya, mahkum alaih itu adalah seseorang yang melakukan, dan mahkum fih itu adalah perbuatan yang wajib dilakukan oleh mukallaf atau mahkum alaih. Yang terkait dengan perintah syar'i. Perintah syar'i itu yang diperintahkan Allah dan Rasul, yang disifati dengan sifat wajib, haram, makruh, mandub, atau mubah ketika berupa hukum taklifi. Hukum taklifi yaitu menurut pengertian kebahasaan adalah hukum pemberian beban, sedangkan menurut istilah adalah perintah Allah yang berbentuk pilihan dan tuntutan. Adapun apabila berupa hukum wad'i, maka terkadang berupa perbuatan mukallaf seperti pada muamalah dan jinayat. Muamalah tadi adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri. Adapun beberapa contoh transaksi yang termasuk dalam muamalah seperti upah mengupah, sewa menyewa, jual beli, dan sebagainya. Transaksi muamalah bisa juga dilakukan pada kegiatan permodalan dan usaha, karena kedua kegiatan transaksi tersebut masih masuk ke dalam kegiatan transaksi muamalah. Dan jinayat adalah sebuah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kejahatan. Dalam istilah yang lebih populer, hukum jinayah disebut juga dengan hukum pidana Islam. Dan terkadang tidak berupa perbuatan mukallaf seperti menyaksikan bulan Ramadan yang oleh syar'i dijadikan sebab bagi wajibnya berpuasa. Mahkum fih yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, misalnya yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 277 yang berbunyi wa'atuz zakah. Kewajiban yang diambil dari hukum ayat ini berhubungan dengan perbuatan mukallaf, yaitu membayar zakat. Misalnya lagi dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi wala taqrabuz zina. Keharaman yang diambil dari hukum ini berhubungan dengan perbuatan mukallaf, yaitu berbuat zina. Adapun syarat-syarat sahnya taklifi itu ada dua. Yang pertama yaitu perbuatan atau pekerjaan yang dibebankan pada mukallaf itu maklum atau dapat diketahui secara sempurna. Tidak akan sah bila membebankan sesuatu yang tidak diketahui. Oleh karena itulah taklif-taklif yang terdapat dalam Al-Quran yang bersifat global seperti sholat dan zakat itu diterangkan oleh Rasulullah SAW dengan jelas. Yang kedua yaitu pekerjaan tersebut mampu dikerjakan atau ditinggalkan oleh mukallaf karena tujuan taklif adalah untuk dipatuhi, sehingga ketika pekerjaannya di luar batas kemampuan mukallaf, maka ketaatan tidak mungkin terwujud. Selanjutnya yaitu ada dua hal yang terkait erat dengan syarat ini, yaitu yang pertama taklif itu tidak berupa perbuatan yang mustahil untuk dilakukan. Misalnya menyuruh manusia terbang tanpa sayap, mengangkat gunung, dan lain-lain. Itu mustahil. Selanjutnya yaitu taklif berkenan dengan perbuatan yang berada di bawah kendali manusia. Para ulama sepakat bahwa
seorang mukallaf itu tidak akan disiksa kecuali karena meninggalkan perbuatan ibadah yang mampu ia lakukan, seperti sholat, dan tidak disiksa karena perbuatan ibadah yang tidak mampu ia lakukan, seperti ibadah haji ketika belum mampu. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.